Mama saya meminta saya kembali. Saya tidak mengerti rencana mama saya di balik meminta saya kembali. Ternyata mama saya itu memuja dewa pesugihan. Mama saya memuja dewa-dewa yang bisa menghasilkan kekayaan. Dan saya dipersembahkan oleh mama saya ke Gunung Rinjani. Makhluk yang mama saya sembah itu, dewa itu datang kepada saya dan mengajak saya pergi ke gunung itu. Dan saya memberontak, saya tidak mau. Saya meronta-ronta, saya tidak mau ikut. Dan makhluk itu berkata, mama saya sudah ada perjanjian darah dan mempertumalkan saya, dan batas umur saya 14 tahun sampai 15 tahun. Setiap hari saya memohon, entah saya tidak mengerti nama Tuhan itu, saya memohon supaya saya diberhentikan dari pertumbalan itu. Tapi mama saya itu tidak mau mengerti perasaan saya. Sampai akhirnya saya memberanikan diri masuk kamar berdoa. Saya berdoa. Di kamar anak saya berdoa. Saya menantang Tuhan Yesus yang tidak pernah saya kenal dulu. Saya menantang dia. Saya berkata, Tuhan Yesus, kalau Engkau benar Tuhan, kalau Engkau benar Tuhan yang hidup, seperti kata-kata orang, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan diri-Mu atas hidupku dan keluargaku. Aku minta Tuhan di dalam nama-Mu Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Saya teriak berdoa seperti itu. 1 hari, 2 hari, tidak ada jawaban. Sampai di hari ketiga, saya bersimpuh berjam-jam. Saya memanggil dia. Akhirnya saya melihat cahaya yang sangat terang masuk ke ruangan saya. Wajah yang bersinar itu penuh kemuliaan hadir di hadapan saya. Dan dia berkata, akulah Tuhan yang harus engkau sembah. Akulah Yesus Kristus Tuhan. Kalau aku sudah angkat kamu, tidak ada satupun yang bisa merendahkanmu. Kalau aku sudah buka pintu, tidak ada satupun yang bisa menutupnya. Saat itu saya belum pernah membaca firman Tuhan. Dan saya waktu itu hanya bisa menangis melihat cahaya itu. Dan saya sangat yakin itu Tuhan. Tuhan yang hidup. Akhirnya saya hanya bisa diam dengan air mata yang bercucuran. Seketika itu hilanglah suara dan cahaya itu. Saya tidak berani bercerita pada suami saya. Selama 2 hari saya hanya diam. Saya melihat salib yang ditempel. Saya melihat tempat sembayangan saya yang dari agama. Saya membanding-bandingkan. Saya melihat ternyata mata saya tertuju kepada salib itu. Mata saya terus meneteskan air mata ketika melihat salib Kristus itu. Dan saya mendengar Tuhan mengasihi saya. Tuhan berkata mengasihi saya ketika saya melihat salib itu. Besoknya saya memutuskan untuk saya pergi ke gereja. Saya ikut Yesus. Saya membakar semua benda-benda yang berhubungan dengan berhala itu. Saya membakarnya semua peralatan itu. Dan saya memutuskan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan besoknya saya masuk kamar lagi.
Dan saya menjadikan kamar itu untuk rutin tempat saya berdoa. Sampai akhirnya saya berdoa pada Tuhan, Tuhan, saya sudah percaya padamu. Tapi saya ada pergumulan. Saya tidak ada pekerjaan. Utang saya kami banyak, Tuhan. Kami harus bagaimana, Tuhan? Tolonglah Tuhan, datangkan pertolongan buat kami ini, Tuhan. Kami orang berdosa ini datang di hadapan memohon pertolongan, Tuhan. Karena semua jalan sudah tertutup, Tuhan. Hanya ada satu jalan, yaitu di atas lewat Engkau, Tuhan. Saat itu saya disadarkan oleh satu lagu. Hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Suatu ketika Yesus memasuki suatu daerah namanya Gerasa, datanglah seorang yang kerasukan setan. Firman Tuhan mencatat di dalam Markus pasal 5 tersebut bahwa orang ini sering dirantai, tetapi tidak ada lagi yang mampu merantainya. Karena berapa kali dia dirantai, namun rantai-rantai itu diputuskannya. Dan orang takut untuk bertemu dengan dia. Suatu ketika Yesus sampai di kota itu atau di daerah itu, orang yang kerasukan setan ini melihat Yesus. Alkitab mencatat ia berlari mendapatkan Yesus. Pada waktu ia bertemu dengan Yesus, mendapatkan Yesus, dia bersujud menyembah Yesus. Saudaraku, ingat baik-baik, Yesus adalah Tuhan Allah pencipta segalanya. Iblis pun bersujud bertekuk lutut di hadapannya. Apalagi saudara manusia tetapi berani tidak mau mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan dengan gamblang, dengan lancar menghina keilahian daripada Yesus Kristus. Betapa mengerikannya hidup saudara. Iblis saja yang adalah sumber dari kejahatan, bapa segala pendusta, dia sujud menyembah kepada Yesus. Mengapa ada orang-orang yang menamakan dirinya punya Allah dan punya Tuhan yang bukan Tuhan Yesus, bukan Tuhan Allah Yesus, kemudian dengan sombong menghina keilahiannya? Ingat, Tuhan akan mendatangkan kepadamu penghukuman kekal seperti janjinya bahwa ia akan menghukum engkau dalam kekekalan, yaitu dalam neraka. Bertobatlah dan percayalah kepada Yesus kalau engkau mau selamat. Mari kita mendengarkan bagaimana kesaksian daripada ibu ini. Dewahnya, dia menyaksikan bahwa kuasa iblis, agamanya, tidak mampu melawan kekuatan daripada Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya, selamat menyaksikan. Dan saya dari 7 bersaudara, saya adalah anak nomor 3. Saya anak yang tidak diinginkan lahir oleh mama saya. Saya anak yang tertolak. Saya sangat dibenci oleh mama saya. Saya tidak mengetahui kenapa mama saya sangat membenci saya. Dan ketika saya lahir, mama saya menitipkan saya pada orang tua angkat saya. Dia tidak mau mengasuh saya. Dan saya tidak pernah merasakan kasih sayang mama saya. Saya hanya bisa merasakan kasih sayang orang tua angkat saya. Berlangsung waktu, orang tua angkat saya diminta kembali oleh orang tua saya untuk kembali ke saya. Ketika saya berumur 8 tahun, mama saya meminta saya kembali. Saya tidak mengerti rencana mama saya di balik meminta saya kembali.
Ternyata mama saya itu memuja dewa pesugihan. Mama saya memuja dewa-dewa yang bisa menghasilkan kekayaan. Dan saya dipersembahkan oleh mama saya ke Gunung Rinjani. Saya tidak mengerti mengapa harus saya yang mengalami itu, mengapa di antara 7 saudara itu harus saya yang mengalami. Suatu ketika, di tengah umur saya yang 9 tahun, makhluk yang mama saya sembah itu, dewa itu datang kepada saya dan mengajak saya pergi ke gunung itu. Dan saya memberontak, saya tidak mau. Saya meronta-ronta, saya tidak mau ikut. Dan makhluk itu berkata, mama saya sudah ada perjanjian darah dan mempertumalkan saya, dan batas umur saya 14 tahun sampai 15 tahun. Setiap hari saya memohon, entah saya tidak mengerti nama Tuhan itu, saya memohon supaya saya diberhentikan dari pertumbalan itu. Tapi mama saya itu tidak mau mengerti perasaan saya. Mama saya setiap hari memukul saya, menyiksa saya, membeda-bedakan saya dengan saudara-saudara saya. Mama saya sangat kejam buat saya. Tidak pernah saya sedikit pun dipeluk oleh mama saya. Tidak pernah sedikit pun mama saya merangkul saya. Saya merasa seperti saya bukan anaknya. Saudara saya yang lain semua merasakan kasih sayang mama. Tapi saya sendiri tidak pernah merasakan. Ketika saya beranjak dewasa, waktu itu saya SMP, mama saya mulai keras dengan saya. Tidak membolehkan saya kemana-mana, tidak bolehkan saya bergaul dengan siapapun. Banyak alasan mama saya menekan saya. Saya sangat heran, mengapa ya orang di luar sana banyak sekali yang disayang oleh orang tuanya, sedangkan saya tidak. Apa salah saya? Kenapa mama saya melahirkan saya? Saya pernah berkata itu pada mama saya. Kenapa kamu lahirkan saya kalau kamu tidak menginginkan saya? Mama saya maki-maki saya. Mama saya memukul saya tiap hari. Kepala saya dibenturkan ke tembok setiap hari. Mama saya tidak pernah memanggil saya nama asli saya. Mama saya selalu memanggil saya binatang. Timbullah kebencian di hati saya kepada mama saya. Sampai saya terngiang di hati saya itu untuk membalaskan sakit hati saya kepada mama saya. Ketika saya akan masuk SMA, mama saya sudah diberikan uang oleh papa saya untuk menyekolahkan saya. Tetapi uang itu mama saya hambur-hamburkan. Mama saya bilang, saya tidak boleh sekolah. Tidak boleh sekolah setinggi-tingginya. Karena kamu anak yang bodoh. Anak yang tidak berguna. Anak yang tidak bisa menghasilkan apa-apa. Mama saya tiap hari mengutuki saya. Sampai akhirnya mama saya menyuruh saya menikah. Tapi saya tidak mau. Mama saya tidak kehabisan akal untuk memperdaya saya. Akhirnya mama saya menyuruh saya bekerja di tempat di mana suami saya membuka usaha. Di situ saya bekerja di tempat suami saya yang hari ini menjadi suami saya. Dia laki-laki yang sangat baik. Saya bekerja di suami saya merasakan ada kasih sayang di sana. Suami saya memperhatikan saya, menyayangi saya, menerima saya apa adanya. Saya sering curhat kepada suami saya.
Sampai akhirnya terjadi kedekatan dengan suami saya. Dan mama saya memaksa saya untuk menikah dengan suami saya ini. Karena suami saya kaya. Dan saya merasa dari kecil saya, kenapa saya harus memanfaatkan kekayaan orang? Kalau tidak lahir dari hati saya ingin menikah, saya tidak akan menikah. Terus mama saya mendesak saya. Menikahlah, kata mama saya. Umur saya beda hampir 15 tahun dengan suami saya. Saya menikah umur hampir 19 tahun. Saya mengikuti kata mama saya menikah dengan cuma perasaan sayang dengan suami saya. Dan rasa cinta. Saya tidak tahu siasat mama saya di balik itu. Ternyata setelah saya menikah, Ya. suami saya bangkrut. Suami saya tidak punya apa-apa lagi. Kami berada sangat di bawah sekali. Rumah habis, semua habis. Itu kejadian tahun 97. 98 awal kami mencoba berusaha, tapi semua pintu seakan tertutup. Saya sebagai istri harus bertanggung jawab atas perbuatan saya. Mama saya membenci saya ketika suami saya sudah tidak ada apa-apa. Kebenciannya bertambah karena saya tidak bisa menghasilkan apa-apa. Saya paksa saya untuk bercerai, dan dia akan nikahkan saya dengan orang yang lain lagi. Dan saya menolak perceraian itu. Saya mengatakan ke mama saya, kalau saya tidak akan pernah bercerai dari suami saya. Apapun yang terjadi, saya tidak akan bercerai dari suami saya. Dan mama saya marah. Mama saya memukul saya di tengah jalan raya, memukul dengan sebatang kayu sampai saya berdarah. Mama saya menghalangi untuk saya kembali kepada suami saya. Tapi dengan berbagai cara saya berusaha untuk mencari suami saya. Sampai akhirnya saya bertemu dengan suami saya kembali. Mertua saya pun tidak menyenangi saya karena kelakuan saya itu. Karena kesalahan saya itu. Saya maklumi karena saya melakukan salah. Mertua saya membenci saya maklumi. Dan sampai akhirnya tahun 99 saya mengandung anak saya yang nomor 2. Di situ kami tidak punya apa-apa. Dan anak itu diharuskan digugurkan, kata mertua saya. Tetapi saya tidak mau. Saya bilang, saya tidak mau menggugurkan anak ini. Saya tetap akan menjalani kehamilan saya dan melahirkan anak ini. Akhirnya saya melahirkan anak itu di akhir tahun 99. Ketika anak itu lahir baru umur 1 bulan, ada kerusuhan terjadi. Tahun 2000 awal itu ada kerusuhan terjadi di Pulau Lombok. Dan kami kena dampaknya. Kami saat itu ngekos di suatu tempat di dekat daerah Mataram. Kami ngekos. Saat itu keluarga besar semua sudah lari. Karena semuanya hampir Kristen dari keluarga suami. Dan semua ada yang lari ke Bali. Ada yang ke Surabaya. Hanya saya, suami dan anak saya yang cewek umur 4 tahun, yang cowok umur 1 bulan itu tinggal di Lombok. Dan puji nama Tuhan, atas kasih karunia Tuhan,
kami tidak ditemukan oleh orang-orang yang ingin membantai kami. Waktu itu saya masih agamanya setengah-setengah. Suami saya agama Kristen tapi belum lahir baru. Saya ikut Hindu, ikut Kristen. Jadi agama saya ada dua. Tuhan tidak kehabisan akal untuk menangkap saya. Lewat kejadian kerusuhan itu, di tengah-tengah kami tidak mempunyai sebiji beras pun kami tidak punya. Serupiah pun kami tidak ada uang. Disitulah saya melihat gambar Yesus itu menangis di hadapan saya. Saya bilang, kenapa gambar itu bisa keluar air mata ya? Berarti benar kata orang, kalau Yesus itu hidup. Tapi detik itu saya belum percaya. Saya belum mau percaya. Saya kekeh dengan hati saya. Saya ngotot dengan hati saya tetap memegang agama saya, Hindu. Sampai saya dan suami mengalami keadaan sangat di bawah itu sampai tahun 2002. Saya menjalani kehidupan yang susah itu, tidak pernah mengeluh, tidak pernah menjadi beban buat orang. Saya menunjukkan kesetiaan saya pada suami saya. Kalau saya benar-benar menyayangi dia dan anak-anaknya. Kalau saya tidak seperti mama saya yang menikah 2 kali. Kalau saya akan menjadi wanita yang kuat. Kalau saya bukan wanita bodoh yang seperti dikatakan oleh mama saya. Kalau saya bukan wanita yang tidak berguna seperti kata mama saya. Saya membuktikan pada dunia kalau saya bisa melewati semuanya bersama Tuhan. Waktu itu suami saya tidak bekerja selama 4 tahun. Akhirnya saya memberanikan diri untuk mencari peluang apa yang bisa saya kerjakan untuk menghidupi keluarga saya. Saya membuang gengsi saya membuang rasa minder saya membuang semua rasa malu saya. Saya memberanikan diri mengelilingkan kue-kue dengan berjalan kaki, tidak tahu panas, tidak tahu hujan, saya berjalan. Saya memberanikan diri saya. Dan saya tidak pernah berkata saya capek, saya merasa beban, saya tidak pernah. Saya bahagia bisa menjadi penolong buat suami dan anak saya. Waktu itu umur saya belum 25 tahun. Sampai akhirnya suami saya berkata, kamu pergi sana cari yang lebih muda, yang lebih kaya, biar kamu tidak susah seperti ini, katanya. Tapi saya berkata pada suami, sampai mati pun saya tidak akan pernah meninggalkanmu. Saya akan tetap setia apapun yang terjadi. Seiring waktu, suami saya belajar membuat kue. Suami saya membuat kue. Saya yang mengelilingkan kue itu, kue basah. Sampai akhirnya saya menyeret suami saya yang belum lahir baru ini, yang kami sama-sama Kristen KTP ini, saya menyeret suami saya ke agama Hindu. Saya membawa suami saya ke agama saya. Dengan berat hati suami saya mengikut. Sekalipun dia tidak mengerti, dia mengikut. Dan kekacauan demi kekacauan terjadi dalam rumah tangga saya. Tidak ada kedamaian. Sampai akhirnya saya semakin tersesat. Saya mencari perdukunan untuk supaya kue-kue saya laris. Saya jatuh ke perdukunan bersama suami saya.
Saya pikir perdukunan itu tidak ada pertumbalannya. Ternyata di situ ada perdukunan, itu ada pertumbalannya, yaitu nyawa orang yang kita sayang. Kue itu memang laris sampai keluar pulau, tapi hasilnya tidak pernah bisa kami lihat seperti Tuhan memberkati saya hari ini. Itu seperti saya menangkap angin saja. Karena kami lewat jalan gelap, jadi Tuhan tidak memberkatinya. Dan satu kali ketika tiba-tiba saya menolak permintaan perdukunan itu, dukunnya minta sesuatu dari saya, uang. Saya menolak. Besoknya kue saya semua rusak dan tidak laku. Dan suami saya tiba-tiba tidak bisa bangun, tidak bisa bergerak, tidak bisa berbuat apapun. Selama kurang lebih 7 hari, suami saya cuma bisa minum air setetes 2 tetes. Ketika itu saya merenung di luar, saya bertanya, Tuhan, ini bagaimana ya? Saya bertanya pada Tuhan yang Hindu. Sang Yang Widi, ini bagaimana ya kok jadi seperti ini? Ada apa ini? Apa yang salah dalam hidup saya? Setiap hari saya sembahyang, setiap hari saya bayar sesajen. Apa ini? Kok gini jadi anak saya dan suami saya? Akhirnya dukun itu berkata pada saya, tidak apa-apa, kasihkan saja air ini kepada suamimu, nanti dia akan sembuh. Ternyata suami saya berdoa kepada Yesus. Sekalipun saya masukkan Hindu, tapi dia tetap berdoa pada Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus menyembuhkan suami saya. Dan di tahun 2005, saya jatuh lagi karena perjudian. Saya jatuh di perjudian karena saya ingin kaya. Karena saya capek buat kue itu kok tidak kaya-kaya. Akhirnya saya jatuh di perjudian. Sehingga hutang kami hampir 160 juta. Suami saya marah besar pada saya. Dia menghantam tembok, menghantam pintu. Sampai akhirnya suami saya diam, seribu bahasa, tidak mau bicara dengan saya. Saya sudah minta maaf, minta ampun, tapi suami saya diam saja. Dan akhirnya kemurahan Tuhan, kami boleh pindah ke rumah yang sekarang kami tempatin ini karena saudara-saudara suami yang membelikan. Kami diberikan hanya numpang sementara di sini sampai kami punya uang untuk membeli supaya kami tidak pindah-pindah kos. Ketika saya pindah bersama suami ke rumah yang baru ini, masalah bukannya tidak ada. Usaha kami itu macet total. Usaha kue basah itu macet total. Saya bertanya lagi pada dukun itu. Katanya barang itu tidak mau ikut pindah. Dewa-dewa itu tidak mau ikut pindah. Saya putus harapan. Saya bingung. Bagaimana cara saya membayar hutang. Bagaimana cara kami makan. Sedangkan usaha itu sudah tidak jalan lagi. Bahkan semua tempat kami menitip kue tidak mau lagi mengambil kue kami. Saya merasa dunia itu seperti tertutup semua. Saya lari pulang ke mama saya setelah 7 tahun saya tidak pernah pulang. Saya pulang ke mama saya. Dan mama saya bukannya menyuruh saya untuk berbalik kepada suami saya, tapi tetap mama saya menyuruh saya bercerai. Mama saya tetap dengan keputusannya, kamu harus bercerai. Karena kamu masih muda, masih bisa menikah lagi. Tapi saya memutuskan
saya meninggalkan orang tua saya. Akhirnya saya mencium kaki mama papa saya, minta pengampunan, minta doa dari mereka. Saya pamit ya Papa, maafkan anakmu yang tidak berguna ini, maafkan anakmu yang kurang berbakti ini. Saya lebih memilih suami dan anak-anak saya. Akhirnya saya meninggalkan mama papa saya. Dan di akhir kata saya berkata pada mama saya, nanti kalau Tuhan memberkati saya akan ingat sama mama papa, saya pasti pulang lihat beliau, saya bilang. Akhirnya saya kembali ke suami saya. Ketika saya kembali ke suami saya, keadaan belum membaik. Saya dan suami hanya bisa saling diam, bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Saya tiap hari ditagih orang. Ke rumah ini, digedor pintu, dimaki-maki oleh orang-orang yang punya uang. Saya hanya bilang, sabar, saya belum ada uang. Saya tidak berani keluar kamar, saya tidak berani kemana-mana. Karena di kompleks saya pun saya digosipkan berselingkuh. Karena saya jauh lebih muda dari suami saya. Pahit sekali rasa hati saya dengan tuduhan-tuduhan itu. Sampai akhirnya saya memberanikan diri masuk kamar berdoa. Saya berdoa. Di kamar anak saya berdoa. Saya menantang Tuhan Yesus yang tidak pernah saya kenal dulu. Saya menantang Dia. Saya berkata, Tuhan Yesus, kalau Engkau benar Tuhan, kalau Engkau benar Tuhan yang hidup, seperti kata-kata orang, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan diri-Mu atas hidupku dan keluargaku. Aku minta Tuhan di dalam nama-Mu Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Saya teriak berdoa seperti itu. 1 hari, 2 hari, tidak ada jawaban. Sampai di hari ketiga, saya bersimpuh berjam-jam. Saya memanggil Dia. Akhirnya saya melihat cahaya yang sangat terang masuk ke ruangan saya. Wajah yang bersinar itu penuh kemuliaan hadir di hadapan saya. Dan Dia berkata, akulah Tuhan yang harus engkau sembah. Akulah Yesus Kristus Tuhan. Kalau aku sudah angkat kamu, tidak ada satupun yang bisa merendahkanmu. Kalau aku sudah buka pintu, tidak ada satupun yang bisa menutupnya. Saat itu saya belum pernah membaca firman Tuhan. Dan saya waktu itu hanya bisa menangis melihat cahaya itu. Dan saya sangat yakin itu Tuhan. Tuhan yang hidup. Akhirnya saya hanya bisa diam dengan air mata yang bercucuran. Seketika itu hilanglah suara dan cahaya itu. Saya tidak berani bercerita pada suami saya. Selama 2 hari saya hanya diam. Saya melihat salib yang ditempel oleh suami saya di tembok. Dan saya melihat tempat sembayangan saya yang dari agama Hindu. Saya membanding-bandingkan. Saya melihat ternyata mata saya tertuju kepada salib itu. Mata saya terus meneteskan air mata ketika melihat salib Kristus itu. Dan saya mendengar Tuhan mengasihi saya. Tuhan berkata mengasihi saya ketika saya melihat salib itu. Besoknya saya memutuskan untuk saya pergi ke gereja. Saya ikut Yesus. Saya membakar semua
benda-benda yang berhubungan dengan berhala itu. Saya membakarnya semua peralatan itu. Dan saya memutuskan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan besoknya saya masuk kamar lagi. Dan saya menjadikan kamar itu untuk rutin tempat saya berdoa. Sampai akhirnya saya berdoa pada Tuhan, Tuhan, saya sudah percaya padamu. Tapi saya ada pergumulan. Saya tidak ada pekerjaan. Utang kami banyak, Tuhan. Kami harus bagaimana, Tuhan? Tolonglah Tuhan, datangkan pertolongan buat kami ini, Tuhan. Kami orang berdosa ini datang di hadapan memohon pertolongan, Tuhan. Karena semua jalan sudah tertutup, Tuhan. Hanya ada satu jalan, yaitu di atas lewat Engkau, Tuhan. Saat itu saya disadarkan oleh satu lagu. Hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Ketika saya menyanyikan lagu itu, saya berderai air mata. Saya menyerahkan seluruh hidup saya pada Tuhan. Sekalipun saya tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup saya. Selesai saya menyembah Tuhan, saya mendengar Tuhan berkata pada saya dengan lembutnya, aku akan mengirimkan pertolongan kepadamu. Aku akan mengutus seseorang untuk menolong engkau. Akhirnya, 3 hari kemudian dari doa saya itu, Tuhan mengirim orang untuk menolong kami dengan memberikan kami uang sebanyak 15 juta. Saya menerima pertolongan itu. Tapi saya berkata lagi pada Tuhan, Tuhan, kalau uang ini saya pakai untuk makan sehari-hari akan habis dalam 2-3 bulan. Dan kalau uang ini saya pakai bayar hutang pun tidak akan cukup, Tuhan. Tolong hamba-Mu yang lemah ini, Tuhan. Tolong hamba-Mu ya Tuhan. Hamba tidak mengerti harus berbuat apa, Tuhan. Saya tidak punya kemampuan. Saya tidak punya skill, Tuhan. Saya ini bodoh, Tuhan, miskin di hadapan-Mu. Saya mohon pertolongan-Mu. Buka jalan sekali lagi buat kami, Tuhan. Beri kami hikmat, Tuhan. Saya mohon sama Tuhan waktu itu. Tiba-tiba, suara itu datang lagi kepada saya. Tuhan berkata, jual semua yang dibutuhkan oleh seluruh umatku. Apapun suku mereka, apapun agama mereka, karena darimu itulah hidupmu akan mulai berubah, akan menjadi terang adalah imamat yang rajani, suratan yang terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang. Di sana kau akan menjadi berkat buat semua suku umatku. Jadi saya tiba-tiba merasakan sesuatu gairah hidup. Saya merasakan sesuatu yang baru dari Tuhan, semangat yang tidak pernah saya rasakan selama ini. Tiba-tiba sore itu saya sedang duduk di teras, saya diberi hikmat oleh Tuhan. Jual ini, kue, oleh-oleh khas Lombok, ini. Dan itu tersirat di otak langsung. Dan saya
berunding dengan suami, kita harus jual ini. Sampai akhirnya kami mencari tempat untuk berjualan, kami keliling di seluruh pasar, dan saya bilang, Tuhan, tempatnya belum ketemu ini, di mana ya? Semua tempat mahal-mahal sekali, uang budget kami nggak cukup. Tolong Tuhan tunjukkan tempat yang memang bisa untuk kami tempati sesuai dengan budget kami. Dan uangnya sudah saya bayarkan hutang 5 juta, sisa 10 juta. Akhirnya dengan uang 10 juta itu kami keliling cari tempat. Sebelum saya keliling, saya berdoa dulu dengan suami. Pas saya berdoa, Tuhan menyatakan suaranya, engkau akan melihat cahaya di mana aku akan menempatkan engkau. Di situ ada cahayaku, disitulah tempatmu berdiri untuk pertama kali. Akhirnya sekeliling seluruh pasar yang ada di Mataram. Akhirnya saya melihat di satu tempat di Pasar Cakra, tempat itu kecil 3 kali 2,5. Itu sangat kecil. Disitulah Tuhan menunjukkan saya cahaya itu. Dan itu tempat sudah hampir 2 tahun lebih tidak ada orang yang menempati dan tidak ada orang yang berhasil di tempat itu. Akhirnya saya memberanikan diri mencari pemiliknya. Dengan iman saya berjalan. Saya berkata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan buka jalan, Tuhan juga yang akan mencukupkan. Akhirnya saya mengatakan pada suami, saya mau tempat itu. Akhirnya suami saya mengajak saya berdoa sepakat. Dan kami mendatangi tempat orang yang memiliki tempat itu. Orangnya mematikan harga 7,5 juta. Sedangkan kami punya budget untuk beli tempat itu hanya 5 juta. Karena kami akan berpikir membuat tempat-tempat meja-meja untuk perjualan. Jadi saya menangis di kaki Tuhan semalaman. Saya bilang, Tuhan, nyatakan kuasa-Mu atas kami. Sentuh lembutkan hati ibu itu untuk mau Tuhan datang menyerahkan tempat itu dengan harga 5 juta. Mujizat terjadi pertama kali di dalam hidup saya. Pagi-pagi ibu itu datang mencari kami dan memberi kami harga 5 juta. Sesuai dengan apa yang saya minta. Dan puji nama Tuhan, seminggu kemudian kami membuat meja, kami berunding berdua, saya dengan suami berunding apa yang harus kami jual. Akhirnya di akhir tahun saya bertanya pada Tuhan, Tuhan, kapan saya mulai boleh jualan? Tuhan berkata, di tanggal ini kamu harus keluar. Kamu doakan tempat itu bersama suamimu. Kuduskan, sucikan, tahirkan, dan lepaskan berkat atas tempat itu. Maka berkat dari surga akan mengalir atas tempat itu. Kalau aku sudah buka jalan, tidak ada satupun yang bisa menutupnya. Jadi ketika itu saya perkatakan firman Tuhan di tempat itu, saya menguduskan tempat itu, dan saya berjualan sesuai dengan tanggal yang Tuhan suruh. Hari pertama kami berjualan, puji nama Tuhan, luar biasa, berkat mengalir, sangat banyak, di luar pikiran saya. Saya yang minder, saya nggak pernah berani bicara di depan orang. Akhirnya Tuhan beri kemampuan untuk saya bisa menawarkan makanan itu, kue-kue itu kepada orang-orang yang lewat di pasar. Akhirnya berjalan waktu, usaha kami berjalan, walaupun banyak rintangan, walaupun ada pasang surut, tapi saya tetap mengambil keputusan untuk rajin beribadah, rajin berdoa saat teduh, sampai akhirnya saya mengambil pelayanan jadi pendoa di gereja. Ketika satu kali ada ibadah, saya mengikuti ibadah itu, dan ada tantangan untuk melakukan persembahan. Sedangkan waktu itu saya hanya membawa selembar uang 20.000. Sedangkan bensin saya hanya cukup untuk pulang saja. Saya berpikir
Untuk besok pagi mungkin tidak cukup kalau uang itu saya persembahkan. Tetapi hari itu saya ditantang Tuhan. Apa yang ada padamu hari ini? Saya hanya berkata, sayang saja punya ini Tuhan, selembar ini. Dan hidup saya Tuhan. Saya tidak punya yang lain. Saya hanya punya hati dan uang ini Tuhan selembar. Saya tidak punya yang lain. Ketika orang-orang, ratusan orang mengangkat persembahannya, ratusan juta mungkin, puluhan juta mungkin, tapi saya dengan doa-doa yang saya naikkan dan dengan uang 1 lembar itu saya beriman kepada Tuhan. Saya menaikkan persembahan itu. Tuhan, saya mempersembahkan seluruh hidup saya dan uang 1 lembar ini dan doa-doa ini. Saya berdoa di sana, satu persatu hutang saya diselesaikan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Hidup saya diberkati Tuhan dan saya akan menjadi berkat buat banyak orang. Saya akan menjadi pelayan Tuhan dan saya akan menjadi saksinya Tuhan dimanapun saya berada. Saya menaikkan doa-doa ini. Dan ketika saya pulang dari ibadah itu, sampai besok pagi, puji nama Tuhan, bensin di motor saya tidak habis. Itu mujizat buat saya. Dan besoknya, jualan kami seperti tidak pernah kami bayangkan. Itu mengalir berkat, itu terus mengalir. Terjadi perlipatan ganda di dalam hidup kami. Terus mengalir. Di pikiran kami, hutang kami itu kalau dicicil menurut ukuran bank, kami bisa menyelesaikan 4 tahun. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan membuat percepatan di dalam hidup saya. Tuhan membuat 14 bulan hutang-hutang kami lunas. Sekalipun kami dalam hutang, kami belajar menabur kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada pemulung-pemulung, kepada tukang sampah, ke panti asuhan. Kami menabur tanpa kami tahu siapa orang itu. Kami mempraktekkan kasih Tuhan karena Tuhan berkata, beri maka kamu akan diberi. Jadi saya dan suami belajar menabur dari kekurangan kami dan Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kami dan kami dibebaskan dari hutang-hutang kami. Seiring waktu, saya semakin percaya dengan Tuhan. Akhirnya, suami saya lahir baru. Suami saya benar-benar mengikuti teladan Kristus. Suami saya bisa menjadi imam yang benar. Ketika saya juga merubah diri saya sebagai istri, saya belajar tunduk seperti firman Tuhan berkata. Karena waktu itu saya adalah perempuan yang sangat dominan, perempuan yang selalu menuntut suami untuk menjadi benar, untuk menjadi baik, untuk selalu melayani saya, menyayangi saya, karena saya orang yang tidak pernah disayangi. Akhirnya di satu kali pertemuan seminar wanita bijak, saya disadarkan oleh Tuhan. Ketika Tuhan berkata di satu kapal 2 kapten, disitulah Tuhan membongkar saya. Sekalipun saya sudah pelayanan, tapi saya tidak tunduk pada suami saya. Saya selalu menghakimi suami saya. Suami saya hanya diam, tidak berkata apa-apa. Malah suami saya mendoakan saya. Saya dengan angkuhnya sebagai seorang istri, merasa sudah hebat, merasa sudah pintar mencari uang, merasa sudah pelayanan. Saya mulai lupa diri.
Sampai akhirnya Tuhan menegur saya di seminar itu, sekalipun engkau pelayanan, jika engkau tidak tunduk pada yang kelihatan seperti suami, bohong besar kalau engkau mengatakan tunduk kepada Tuhan Allah. Jadi saya harus mengikuti firman Tuhan. Saya harus tunduk pada suami saya, supaya payung saya tidak terbalik, supaya susunan payung itu benar di hadapan Tuhan. Tuhan, suami, istri, dan anak-anak. Bukan Tuhan, istri, suami, dan anak-anak. Jadi ketika seminar itu, saya dilawat Tuhan, pulang dari situ, saya minta ampun pada suami. Saya berkata pada suami, saya mau bertobat. Saya mau jadi istri yang bijaksana. Sekalipun berat rasanya buat saya, karena sudah terbiasa dengan karakter saya yang dulu. Jadi ketika saya melakukan untuk nama Tuhan, apapun yang berat rasa di hati itu seperti ringan, karena saya melakukan untuk nama Tuhan. Jadi gagal saya coba lagi, gagal saya coba lagi. Puji nama Tuhan, suami saya sangat mendukung saya. Dia berkata, ayo sayang, kamu bisa, kamu bisa. Saya bersyukur mempunyai suami yang begitu baik dan setia. Sampai akhirnya saya bisa menundukkan diri saya kepada suami saya. Dan sangat bahagia rasanya menjadi istri yang tunduk kepada suami. Bisa menjadi teladan buat anak-anak dan buat orang banyak. Sampai satu kali anak saya berkata di hari ibu, Mama the best, Mama super. Kata-kata itu tidak pernah saya dengar dari orang-orang. Hari itu yang saya dengar dari anak-anak saya dan suami saya. Disitulah saya menyadari kalau saya sudah dirubah Tuhan. Sampai akhirnya saya dan suami diberkati Tuhan untuk bisa menguatkan orang-orang yang lagi mengalami di ujung perceraian, orang-orang yang mengalami bentrok dalam rumah tangga, untuk menjadi saksi buat mereka, untuk penguat buat mereka. Akhirnya banyak orang tidak jadi bercerai dari kesaksian hidup kami, dan nama Tuhan dipermuliakan. Sampai akhirnya saya dan suami Tuhan izinkan untuk belajar memberkati orang tua saya. Suami saya berkata, ayo kita berkati mama papa. Saya seperti mimpi mendengar suami saya berkata seperti itu. Karena suami saya dan saya membenci mereka. Karena perlakuan mama saya itu. Sampai akhirnya kami belajar memberkati dengan sembako yang kami kirim. Sekalipun mama saya menolak awal-awalnya, tapi saya tidak pernah jemu-jemu untuk terus berbuat baik, terus melakukan kebaikan itu bersama suami saya. Sampai satu hari saya dan suami saya dibaptis, anak-anak saya juga dibaptis ikut Kristus, dan saya lebih diperteguh iman saya untuk benar-benar melayani Tuhan, menuai jiwa-jiwa. Tujuan saya menyenangkan hati Tuhan, mencari perkenanan Tuhan, dan menggenapi rencana Tuhan, yaitu menuai jiwa-jiwa. Akhirnya saya membawa mama saya dalam doa
puasa buat mereka. Terus mama saya, bapak saya. Papa saya diizinkan tidak bisa berjalan. Itu pertama kali saya kepada papa saya dan suami yang selama bertahun-tahun kami tidak di situ saya memberanikan diri untuk bertemu dengan papa mama saya. Saya bertemu dengan papa saya dan saya mendoakan papa saya bersama suami kepada Yesus. Dan saya awal minta ampun sama papa saya. Maafkan saya. Kami pulang selesai mendoakan papa saya. Beberapa hari kemudian papa saya bisa berjalan. Puji nama Tuhan. Papa saya bisa berjalan ini. Sampai hari ini papa saya bisa berjalan karena kasih karunia Tuhan. Beberapa bulan kemudian saya mencoba mengajak papa saya ke gereja. Papa saya mau ikut, tapi mama saya menolak dengan banyak alasan. Karena dia benci orang Kristen. Dia membenci orang Kristen. Saya tidak putus harapan. Saya terus berdoa puasa buat mama papa saya. Saya terus minta sama Tuhan jiwa itu. Sampai akhirnya satu kali mama saya dinyatakan sakit. Mama saya dinyatakan sakit kanker stadium 1, kanker rahim. Dan waktu itu mama saya tidak mau diajak periksa kemana-mana oleh semua saudara saya. Akhirnya saya menawarkan bantuan kepada mama saya. Apakah mama mau kami ajak check up? Akhirnya mama saya mau. Disitulah awal mula saya bisa melayani mama saya. Di sana awal mula saya bisa merangkul mama saya. Saya menemani mama saya di tengah-tengah ketakutannya dengan hasil polis dokter itu. Anak yang tertolak, anak yang tidak diinginkan lahir ini, anak yang sangat dibenci ini, akhirnya ada di dekat mama saya. Kami menemani mama sampai hasilnya keluar. Saya lihat ketakutan di mata mama saya. Saya memegang tangan mama saya. Saya berdoa di dalam hati agar Tuhan memberikan damainya di dalam hati mama saya. Dan suami saya yang menggandeng tangan mama saya untuk pertama kali. Suami saya juga memutuskan mengampuni mama saya. Disitulah saat-saat momen-momen Tuhan menyatakan kuasa-Nya atas keluarga besar kami, mama dan papa saya dan saudara saya. Ketika mama saya divonis itu, dokter hanya bilang mama saya punya waktu 2 minggu, harus cepat dioperasi. Ketika waktu operasi belum tiba, saya belajar mengajak mama saya ke gereja. Mama saya dengan rendah hati, mama saya langsung berkata iya. Dan hati saya sangat bersyukur. Mama saya mau ke gereja. Dan mama saya dilawat Tuhan di dalam gereja. Bisa menangis, bisa mengangkat tangan memuji Tuhan. Mama saya ajak pertemuan ibadah juga di Komsel. Mama saya tetap ikut. Beberapa kali pertemuan-pertemuan selalu ikut. Sampai akhirnya
tiba waktunya untuk terima Yesus oleh hamba Tuhan. Dan mama saya terima Yesus, dan papa saya juga terima Yesus sebelum operasi. Dan ketika operasi akan dijalankan, mama saya didoakan oleh hamba Tuhan. Dan keluarga saya, saudara-saudara saya yang lain sebenarnya sudah lama tidak pernah berkumpul dengan saya. Akhirnya lewat kejadian itu, kasih karunia Tuhan luar biasa atas keluarga kami ini. Saya menghubungi saudara-saudara saya satu persatu, dan mereka mau bertemu untuk kumpul berdoa, dan yang memimpin doa adalah saya. Dan itu seperti mimpi saya rasakan, kalau mereka mau mengikut dengan ajaran kami, Yesus Kristus. Dan saat paginya, mama akan dioperasi. Saya dan suami mendoakan mama jam 7 pagi, operasinya jam 10 pagi. Ketika kami berdoa, kami beri mama kekuatan iman, untuk mama jangan takut, untuk mama jangan khawatir, untuk mama percaya saja pada Yesus Kristus Tuhan. Dan saat akan operasi, sayalah yang mendorong kursi roda yang dinaiki mama saya naik ke lift lantai 8. Mama saya operasi. Saya yang menemani mama saya sampai ke dekat ruang operasi. Tidak ada saudara saya yang lain yang mendekati mama saya selain saya. Saya bilang sama Tuhan, inikah rencanamu Tuhan? Terima kasih kalau Engkau masih mengizinkan hamba-Mu untuk bisa melayani mama. Sekalipun aku tidak pernah merasakan kasih sayang dari dia, tapi aku harus menabur kasih terlebih dahulu, karena Engkau terlebih dahulu mengasihi aku, Tuhan. Akhirnya mama saya berpegangan tangan dengan saya ketika akan masuk ke ruang operasi. Saya bilang, Mama jangan takut, Tuhan Yesus mengasihi mama, saya sangat menyayangi mama. Mama saya menitiskan air mata. Saya bilang, Mama pasti sehat, Mama pasti bisa menang. Ya, mama saya tersenyum. Mama saya masuk ruang operasi. Saya hanya bisa diam di luar ruang operasi. Saya berdoa. Saya berbahasa roh. Saya minta kekuatan dari Tuhan. Saya minta semua berjalan lancar. Di antara 4 orang yang dioperasi, hanya mama saya yang selamat ketika itu. Dan itu adalah kasih karunia Tuhan, mama saya diselamatkan. Ketika selesai operasi dengan jam yang seharusnya 3 jam, mama saya 2 jam sudah selesai operasi besar. Akhirnya kanker itu didapati seberat 22 kilo, dan yang mengangkat, membawa keluar itu adalah saya. Karena saudara saya semua ketakutan, dan yang menyambut mama saya keluar dari ruang operasi adalah saya. Semua saudara saya hanya bisa menangis. Saya hanya bisa menarik napas, menahan air mata saya supaya mama saya tidak takut. Dan saudara saya semua menangisi mama saya karena mama saya belum membuka mata. Mereka ketakutan karena badan mama saya semua dingin. Mereka tidak mengerti karena di dalam ruang operasi adalah AC-nya full, jadi badan itu dingin. Jadi saya disuruh sama saudara saya dan bapak saya untuk mendoakan mama saya biar mama saya bangun. Akhirnya di dalam lift itu ketika turun, saya mendoakan mama saya. Saya memanggil tubuh jiwa roh mama saya. Saya berkatakan, hai tubuh jiwa roh Nena Esti, bangkit di dalam nama Yesus. Saya berdoa itu 3 kali. Akhirnya mama saya membuka matanya. Yang melihat pertama adalah saya. Mama saya menangis ketika melihat saya. Pertama kali itu mama saya memanggil saya anak.
Dan waktu itu mama saya kesakitan karena EPP-nya sudah habis. Mama saya kesakitan dan mama saya sempat pendarahan. Akhirnya saya mendoakan mama saya dan berkatakan, "Hai pendarahan, berhentilah dalam nama Yesus." Saya berdoa buat mama saya. Seketika itu mama saya berhenti kesakitan dan pendarahan berhenti. Itu mujizat buat saya. Dan akhirnya besok pagi mama saya boleh pulang. Dan suami saya memberikan mama saya obat untuk mengering operasinya. Mujizat luar biasa terjadi. Operasi mama saya bisa kering dalam jangka waktu yang kurang dari 10 hari. Dan mama saya bisa duduk berdoa dan bisa beraktivitas dalam 2 minggu. Padahal itu operasi besar. Dan ternyata mama saya pernah berjanji kalau dia sembuh dari kanker itu, mama saya akan ikut Yesus. Tapi mama saya ingkar janji. Mama saya lupa dengan janjinya. Entahkah itu benar lupa atau pura-pura lupa. Karena pengaruh dari saudara saya sangat besar untuk mama saya tidak masuk Kristen. Karena saudara-saudara saya juga membenci orang Kristen. Akhirnya mama saya diharuskan kemo oleh dokter sebanyak hampir 8 bulan. Tetapi saya berkata pada mama saya, "Mama cuma akan kemo 3 kali di dalam nama Yesus, tidak akan lebih, dan mama sembuh total di dalam nama Yesus." Akhirnya mujizat Tuhan dinyatakan. Mama saya kemo hanya 3 kali, dan mama saya waktu kemo tidak merasakan seperti orang-orang kebanyakan. Mama saya menjalani kemo itu seperti tidak merasakan apapun. Dan puji nama Tuhan, itu kekuatan dari Tuhan. Dan setiap hari saya datangi mama saya menyampaikan firman Tuhan, saya belajar mengasihi mama saya. Di tengah-tengah itu Tuhan menyadarkan saya tentang satu firman. Jikalau engkau berbuat baik kepada satu orang yang baik kepadamu, apakah upahmu, kata Tuhan. Jadi saya harus melakukan kasih Tuhan itu kepada orang yang membenci saya, kepada orang yang menganiaya saya, kepada orang yang mengucilkan saya, orang yang merendahkan saya, bahkan orang yang tidak menganggap saya. Jadi saya belajar mempraktekkan firman Tuhan itu. Dan semua kekuatan dari Tuhan yang memampukan saya untuk melakukannya. Akhirnya mama saya melupakan janjinya. Dan saya tidak putus asa dengan kejadian itu. Saya terus berdoa pada Tuhan. Saya terus minta jiwa mama papa saya. Saya terus melayani Tuhan. Saya terus berbuat kebaikan. Saya terus menabur kebaikan kepada mama papa saya. Saya tidak bosan-bosan berbuat baik. Karena biar orang-orang melihat kebaikan hati saya. Biar Tuhan dinyatakan dalam hidup saya. Orang bisa melihat betapa besar kasih Tuhan di dalam hidup saya. Karena Tuhan sudah memberi kasihnya, saya tidak boleh hidup untuk diri saya sendiri. Saya harus hidup untuk orang lain juga. Dan puji nama Tuhan, Tuhan memberikan saya hati yang penuh belas kasihan kepada jiwa-jiwa. Akhirnya saya belajar mendoakan orang-orang dahulu untuk mereka bertobat. Berdoa untuk jiwa-jiwa. Ketika saya sibuk mendoakan orang lain, saya sibuk melayani, saya terus belajar berubah. Dan Tuhan menyuruh saya untuk mengampuni mama saya dengan hati yang ikhlas. Ikhlas. Karena sekalipun engkau bisa memberikan semuanya, seluruh dunia ini tanpa kasih, itu semua seperti gong yang gemerincing, kata Tuhan. Tidak ada apa-apanya. Akhirnya saya
mengecek diri saya. Ternyata saya belum tulus menyayangi mama saya. Saya belum tulus mengampuni mama saya. Akhirnya saya mengampuni mama saya dari hari ke hari. Saya belajar terus mengampuni mama saya. Ternyata orang mengampuni itu tidak bisa sekali, 2 kali, 10 kali. Tapi terus berusaha, terus sampai akhirnya hilanglah kebencian itu. Yang ada hanya kasih Tuhan, yang ada belas kasihan. Dan akhirnya saya mengasihi mama saya, betul-betul mengasihi mama saya. Dan ketika saya dalam pergumulan, akhirnya mama saya datang menjenguk saya. Waktu saya sakit, mama saya menjenguk saya. Ketika saya akan operasi usus buntu juga, mama saya sempat pulang ke rumah. Di tahun 2021 kemarin saya operasi. Mama saya juga datang menjenguk saya. Saya melihat mama saya mulai menyayangi saya. Dan itu kesempatan buat saya dekat dengan mama saya. Itu rencana Tuhan. Lewat kejadian-kejadian hidup saya bisa dekat dengan mama saya. Dan saya bisa mempraktekkan kasih Kristus itu lewat kehidupan saya untuk mama saya. Akhirnya tanggal 26 Oktober, pas hari ulang tahun saya yang ke-44, saya berdoa buat mama saya dan papa saya. Saya puasa Daniel 1 hari waktu itu, khusus tidak makan daging. Saya minta sama Tuhan, saya minta kado untuk ulang tahun saya dan akhir tahun. Saya minta Tuhan, kado yang terbaik darimu Tuhan. Saya minta hanya satu, jiwa-jiwa mama papa saya diselamatkan. Saya waktu itu menangis hampir 2 jam. Saya bersimpuh di kaki Tuhan. Saya minta jiwa mama saya. Saya minta terus sama Tuhan. Saya minta yang lain, Tuhan. Saya tidak minta kekayaan, saya tidak minta yang lain. Saya minta jiwa. Karena sudah saatnya saya minta jiwa mama saya, Tuhan. Sudah belasan tahun saya berdoa buat mama saya, Tuhan. Saya minta Tuhan hari ini jiwa mama saya. Setiap roh penghalang untuk mama saya bertobat, untuk mama saya dan papa saya mengenal pribadi Kristus, saya patahkan di dalam nama Yesus. Semua kutuk apapun diputuskan dari kehidupan mama saya. Semua siasat iblis saya patahkan di dalam nama Yesus. Saya perkatakan itu. Saya rebut jiwa mama papa saya. Saya rebut di dalam nama Yesus. Selesai saya berdoa, Tuhan berkata, engkau akan melihat sesuatu yang besar akan terjadi dalam keluargamu. Aku akan memberikan sesuatu yang baru dalam hidupmu. Apa yang tidak pernah kau pikirkan, tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah kau dengar dan lihat dengan matamu, itu akan diberikan. Akhirnya saya menjalani hari-hari saya seperti biasa. Tapi setiap hari tetap saya berdoa buat mama papa saya. 5 minggu dari doa saya, tiba-tiba mama saya menelepon saya. Puji nama Tuhan, mama saya mau menyerahkan diri ikut Yesus. Dia bilang, mama sudah mau menyerahkan diri mama sepenuhnya untuk Yesus. Mama mau bertobat. Mama sudah tidak tahu mau berbuat apa lagi. Mama pernah berjanji dulu ketika mama sembuh dari kanker ini, mama mau ikut Yesus. Hari-hari ini mama disadarkan kalau mama harus ikut Yesus. Hanya itu jalan satu-satunya untuk mama diselamatkan dan keluarga besar kita diselamatkan. Itu seperti mimpi. Saya mendengar mama saya berkata seperti itu. Saya seperti mimpi. Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan Yesus sangat luar biasa. Dan saya minta hanya 2 jiwa sama Tuhan. Tuhan memberikan saya 6 jiwa. Kakak saya, adik saya, dan keponakan saya pun ikut terima Yesus. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan
Tuhan Yesus sangat luar biasa dalam hidup kami. Dan hadiah tahun baru adalah mama saya dibaptis, satu keluarga dibaptis. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Tuhan sangat luar biasa, Tuhan menepati janjinya. Tuhan sangat dahsyat. Saya hanya berpesan, jangan jemu-jemu untuk berdoa. Jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Jangan jemu-jemu untuk menabur kasih. Karena Tuhan itu adalah kasih. Terima kasih, Pak. Amin. Tuhan memberkati saudara. Bagikan terus tayangan-tayangan kami kepada sekalian banyak orang supaya mereka diberkati oleh Tuhan. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya.